Indonesia bebas corona bulan Juli 2020. Mungkin nggak ya? Mungkin atau nggak mungkin, itu adalah sebuah keniscayaan sih. Mungkin itu bisa menjadi mungkin, atau mungkin itu juga bisa menjadi tidak mungkin. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, atau tetap menjadi tidak mungkin. Filsafat sekali pertanyaannya. Banyak hal di dunia ini yang mungkin dan tidak mungkin. Itu tergantung sama kitanya sebagai pelaku atau subjeknya saat merespon sesuatu yang terjadi. Jadi tergantung sama kitanya mau membuat itu menjadi mungkin atau membuat itu menjadi tidak mungkin. Kalau kita berbicara soal Indonesia bebas corona Juli 2020, ini sudah mau memasuki bulan Mei, jadi waktu kita hanya sekitar Mei, Juni, Juli, 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan mungkin 3 bulan itu waktu yang lama bro. Bisa jadi waktu yang sangat singkat, bisa juga jadi waktu yang benar-benar bisa kita efektifkan untuk mencapai target pemerintah itu. Nah, ini disampaikan oleh pemerintah lewat Kepala Gugus Tugas COVID-19 Legend TNI Doni Munardo. Dia sampaikan kalau Presiden Jokowi meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan aparat lebih tegas agar pada Juni kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Sehingga Juli diharapkan kita bisa mengawali hidup normal kembali. Amin, 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 amin. Big yes, big amen for that. Bahkan kalau bisa besok langsung kita normal lagi, minggu depan kita normal lagi. Gak usah nunggu 3 bulan lagi, tapi secepatnya. Mungkin apa enggak? Mungkin, hanya saja sulit. Dari Singapura, ilmuwan Singapura mengatakan dunia bebas corona pada akhir tahun 2020. Indonesia diprediksi di bulan September. Itu saja sulit. Semuanya sulit. Sulit karena lo masih pada bandel. Nggak serius. Ini COVID beneran. Ini sulit kalau lo masih punya mental yang masa bodoh sama hal ini. Terobos aja lah anjing lah. Detik.com, dia mengatakan 3 syarat wabah corona di Indonesia selesai di bulan Juli. Yang pertama, pelacakan yang agresif. Pelacakan kontak erat mencakup 3 komponen utama, yaitu identifikasi kontak, pencatatan detail kontak, dan tindak lanjut kontak. Dari hasil pelacakan, sejauh ini didapatkan 210.199 orang dalam pemantauan atau ODP, dan 19.987 pasien dalam penanganan atau PDP. Pelacakan, kayak anjing pelacak, endus-endus. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Dan ini jadi kerjasama yang harus sangat apik antara pemerintah sama masyarakat. Dari pemerintah dia benar-benar harus melacak setiap orang yang kontak, baik itu sama ODP, baik itu sama PDP, terutama yang sama positif COVID-19. Itu wajib banget. Nah, dari masyarakat, dari lu pada, ini harus benar-benar ngubah mental lu, ngubah cara pandang lu. Kalau lu kena atau lu punya gejala, udah ngaku cuk. Ngaku. Samperin tuh rumah sakit yang memang nanganin, ngomong gue punya gejala yang berat banget. Dan kalau lu habis bepergian ketemu orang yang mungkin keluarganya lu tahu punya riwayat, mungkin bukan dia tapi dari keluarganya, dari orang tuanya, dari saudaranya yang juga masih kontak langsung dengan dia, dan habis itu kontak sama lu, punya riwayat yang COVID-19 dan sebagainya, lu langsung tes apapun itu, lu datang dan lu ngaku. Masalahnya banyak dari
masyarakat kita yang masih gak mau ngaku. Bahkan beberapa minggu lalu gue masih baca ada korban tenaga medis sampai meninggal memang, tapi mereka terpaksa harus diasingkan, diisolasi 14 hari gara-gara ada satu pasien yang gak mau ngaku dia habis perjalanan dari luar negeri, akhirnya dia positif. Itu kan tenaga medis gak selalu pakai APD kalau dia anggap lu cuma pasien umum yang biasa dan gak punya riwayat berkontak dengan atau bepergian dari tempat-tempat yang positif COVID atau zona merahnya COVID. Ngaku cuk, ngaku. Memang saat ini mobilisasi sudah sangat dibatasi oleh pemerintah, mau kemana. Tapi balik lagi, ini virus masa inkubasinya itu bisa sampai 2 minggu. Lalu ngaku. Nah, kalau pemerintah, meskipun lu udah ngaku, mereka masih punya PR yang berat banget. Nih contoh nih ya, si A, lu katakan lu si A, lu habis kontak sama B, C, D, E, dan sebagainya. Lu positif, B, C, D, E, ini juga harus dicari nih orang yang kontakan sama lu nih, B, C, D, E nya. Masalahnya B, C, D, E ini bisa jadi kontak dengan F, G, H, sampai Z. Oke, itu masih 24 orang. Tapi kalau ada B1, ada B2, B3, B4, terus B2 nya kontak sama B2 titik 1, B2 titik 2, B2 titik 3, terus B2 titik 1 nya kontak lagi. Itu panjang banget. Jadi yang pertama lu harus ngaku dulu deh, baru habis itu pemerintah. Nah kalau lacak ya gak dapet, baru lu salahin tuh. Anjing yang lacak, kenapa dia gak dapet? Gila, gue salahin pemerintah mulu. Serang gue sama bajir-bajir. Nah yang kedua, syaratnya isolasi ketat. Seseorang yang berisiko atau sudah terinfeksi bisa melakukan isolasi baik di rumah secara mandiri maupun di rumah sakit. Terkait interaksi sosial, sejumlah daerah juga telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Larangan mudik juga diterapkan menjelang perayaan Idul Fitri tahun ini. Tinggal di Jakarta ini udah 2 bulan. Rata-rata orang itu mungkin isolasi. Kalau di tempat lu baru diterapkan PSBB atau mulai masuk ke zona merah, udah isolasi mandiri, men. Kayak yang tadi yang pertama, lu kalau udah kontak A, B, C, D terus sampai titik 2, titik 3, titik 3, titik 1, titik berapa dan sebagainya, lu bayangin kalau itu terus berantai, kapan mau selesainya ini virus? Jadi lu harus isolasi. Isolasi bodo amat. Pintu lu digedor, woi keluar woi, bodo amat, gue isolasi. Bodo amat, gue isolasi. Tapi gak 2 minggu lu gak makan, gak minum juga, cuk. Covid enggak, yang ada lu GG. Tapi kalau isolasi gak ada kerjaan, gak ada uang, pemerintah ini tugas Anda. Gila, gue salahin pemerintah dulu. Anda suruh orang isolasi, kalau dia gak punya duit atau dia gak punya pasokan bahan makanan, Anda harus bisa pastikan itu sampai ke dia. Dan pertanyaan selanjutnya untuk pemerintah adalah, katakan kalau PSBB ini selesai, kita ngomong di Jakarta, sampai fase ketiganya ini selesai, sekitar Lebaran selesai, semua orang yang sudah melakukan isolasi selama PSBB udah hampir gak kemana-mana, apakah sudah dianggap aman untuk melakukan aktivitas di luar rumah secara normal? Sudah amankah berkeliaran di luar? Dan yang ketiga, tes masif. Di Indonesia terdapat 46 laboratorium yang sudah beroperasi melakukan tes corona. Spesimen yang sudah diperiksa mencapai 75.157 dari 59.409 pasien. Jadi ada satu pasien yang dilakukan tes atau pemeriksaan spesimen lebih dari 1 kali, sehingga pasiennya segitu tapi tes spesimennya lebih banyak. Tes masif. Ini gue gak akan masuk ke perdebatan soal jenis-jenis tes yang dilakukan di Indonesia karena gue bukan pakarnya, gue bukan ahlinya. Meskipun ada orang yang mengatakan tes ini gak bagus, tes ini
kurang, harusnya pemerintah lakukan tes ini dan sebagainya dan sebagainya. Jangan mendadak lu jadi dokter, Cuk. Jangan mendadak lu jadi ilmuwan, Cuk. Jangan mendadak lu jadi orang yang paling tahu hanya karena lu lulus dari universitas WhatsApp, Twitter, Facebook. Akhirnya lu menjadi paling tahu soal segala macam tes yang ada. Nih, di Indonesia itu ada 3 jenis tes. Rapid test, PCR, TCM. Nah, lu baca sendiri lah apa-apa itulah. Macam rapid test, kelebihannya apa, kekurangannya apa, PCR, kelebihannya apa, kekurangannya apa, Yang mau gue sorotin adalah yang pertama, dari jumlah pasien yang dites, baru ada 59.000 pasien. Ini dites dari berapa banyak orang? Indonesia itu punya warga negara lebih dari 270 juta penduduk. Dan yang lu tes, ada berapa banyak? Sampai saya syuting di tanggal 30 April siang, data terbaru masih sampai 29 April, ODP 221.750, PDP 21.653, yang positif 9.771, yang sembuh 1.391, yang meninggal dunia 784. Ini dari 34 provinsi, 297 kabupaten atau kota. Di sini tidak dijelaskan berapa banyak yang sudah dites. Data 220 ribuan ODP ini setelah mengecek berapa juta penduduk tidak ada. Tapi berapapun itu, yang gue percaya itu sangat tidak mewakili jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Gak usah se-Indonesia, DKI saja. DKI saat ini sekitar 9, sekian juta penduduk. Untuk DKI saja, yang sudah dites masif itu tidak mewakili sama sekali, Cuk. Apalagi mewakili seluruh Indonesia. Tapi kan ini cukup sampel dan sebagainya. Ini virus. Data yang harus rigid, orang per orang, personal. Ini bukan sebuah survei yang menunjukkan elektabilitas, survei yang menanggapi kebijakan pemerintah, kebijakan politik dan sebagainya. Enggak, men. Ini nyawa orang satu persatu. Kenapa seperti itu? Katakan lu sudah dari 270 juta ini lu sudah mengetes 269.999.999 orang. Nggak tahu duit dari mana, nggak tahu dari mana lu punya sumber dayanya, tapi ya bisa cover hampir semua. Nah, ada satu orang nih sisa nih, nggak tahu dia kemana. Tapi gara-gara sisa satu orang ini nggak tahu dia kemana, dan ternyata dia carrier, itu kan sama lagi. Dia ketemu siapa dan masih bisa nularin ke siapa. Cuk. Bangsat kau. Jadi dari 3 syarat ini, paling mengkhawatirkan itu ada di tes masifnya. Tes masif ini lu gak bisa cuma suruh orang proaktif untuk datang, daftar dan sebagainya. Untuk ngetes, untuk keluar rumah aja udah susah. Lu suruh orang menuju ke suatu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk daftar juga susah. Gak usah di seluruh Indonesia, DKI saja dengan 9 juta penduduk itu yang ber-KTP mungkin, ditambah dengan perantaunya dan sebagainya. Rapid test saja itu jumlahnya berapa banyak? Itu juga gak sampai 1 juta rapid test yang lu sediain. Gila, gue salahin pemerintah mulu. Apa sih sebenarnya? Akhirnya yang mau saya sampaikan di video ini, kembali dengan apa yang diajarkan ketika kita kecil di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Diajarkan dulu ada satu nilai yang paling besar di antara tegang rasa, besar jiwa besar, janji jiwa, lain hati, itu mah kopi ya. Itu gotong royong, Cuk.
gotong royong. Yang pertama gotong royong yang harus lu lakukan, udah lu diam aja di rumah. Kalau lu gak ngapa-ngapain, gak urgent banget, jangan keluar, udah keluar. Diam aja lu di rumah. Jadi gotong royong di masa pandemi ini bukan lagi lu keluar rame-rame kumpul, enggak. Udah lu diam aja. Balik lagi, kalau lu kurang makanan lu teriak. Dari Projo nih ngirim-ngirim terus nih. Gua gak tahu kapan presiden ngomong hal itu. Nih dari Projo nih ya, dari Projo. Untuk rakyat yang tidak mendapatkan bantuan harap berani melapor, jangan teriak-teriak di medsos. Terus ada yang sebelumnya dia ngomong, saya tegaskan untuk rakyat yang tidak mendapat bantuan harap berani melapor, jangan berteriak-teriak di medsos. Presiden Jokowi. Jadi saya juga gak tahu kapan Jokowi ngomong seperti itu, karena saya mencari di semua berita juga gak ada. Tapi ya sudah, laporkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Projo ya. Laporkan kemana? Ya gue gak tahu, ke RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kalau memang butuh bansos, udah laporkan. Jadi lu keluar hanya untuk lapor, udah lu balik. Tunggu bansosnya datang. Kalau gak datang, baru lu teriak. Karena lu sudah melakukan. Lu lapor, tapi gak datang, baru lu teriak. Gotong royong yang kedua itu adalah kepedulian. Kepedulian seperti apa? Cuk, 6 bulan yang lalu dia mungkin adalah orang yang mampu. 6 bulan yang lalu dia mungkin adalah orang yang bisa memprovide segala kebutuhan hidupnya. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, mungkin dia jadi korban PHK, dia jadi korban yang dirumahkan, dan dia sudah gak dapat pemasukan lagi. Dan mungkin dia belum tentu bisa bertahan. Atau bulan ini, bulan terakhir dia bisa bertahan. Mungkin dia hidup sendiri, mungkin dia punya keluarga yang harus dia hidupi, dia punya anak istri yang harus dibeliin susu, popok, dan sebagainya. Dan sekarang itu udah gak mampu. Tunjukkan lu peduli. Siapa itu? Dia bisa jadi orang terdekat lu dari silsilah keluarga, saudara kandung, sepupu, kerabat, teman yang sudah lama Anda tidak hubungi. Apalagi untuk orang yang lu tahu bahkan sebelum pandemik ini aja dia hidupnya udah pas-pasan banget, dan lu punya hubungan yang cukup dekat sama dia. Cuman selama dulu itu lu anggap ya sudah gak mau bantu dia supaya dia gak manja atau sebagainya. Dan sekarang ini bukan soal memanjakan orang, enggak, tapi udah gak bisa. Sebelum ini aja dia pas-pasan, apalagi kejadian ini. Hubungi dia, tanya apa yang bisa kalian bantu, siapapun itu yang lu kenal aja dulu, gak usah. Gue sangat menghargai orang-orang yang bikin bantuan dan sebagainya, bikin donasi, dan itu sangat membantu banget. Banyak orang-orang pekerja harian lepas di luar sana, ojol, supir taksi, yang dapetin apa yang kalian lakukan berpengaruh banget. Tapi balik lagi, orang terdekat kalian aja dulu, ngerasain gak apa yang kalian lakuin? Mungkin dia juga malu untuk mintanya. Bahkan ketika lu tanya juga mungkin dia belum tentu akan ngaku. Tapi kalau lu dengan empati datang, tanya apa yang bisa lu bantu, gimana kondisinya. Terkadang itu jadi bagian kita untuk jadi penolong buat seseorang. Lakukan itu. Lakukan. You never know. Call him, call her right now. Karena gue percaya setelah badai akan ada pelangi. Pelangi, 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 dan pelangi. Baca. Be safe, be healthy, be strong, dan be tetap waras. Oke?